Shalom Jemaat Tuhan, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Biarlah wajah-Mu bersinar bagi kami, maka kami akan selamat. Kami mencari Engkau Tuhan, sebab Engkau tempat perlindungan kami. Engkau Allah, sumber kemenangan kami. Sungguh besar, sungguh indah pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku
bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari kita nyanyikan dengan segenap hati lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah Engkau Tuhanku. Hanya Engkau tempat kami berlindung, Engkau perisai kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi Tuhan kami datang kepadamu, karena kami senantiasa merindukan Engkau. Kami senantiasa Tuhan mau berada di dekat-Mu. Sebab hanya itulah Tuhan satu-satunya tempat di mana kami bisa merasakan ketenangan, kami mendapatkan sukacita, dan mendapatkan kekuatan baru. Tuhan, biarlah firman-Mu akan menguatkan kami, dan Roh Kudus-Mu akan menerangi kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Manusia selalu mengharapkan agar supaya hidup itu tenang, hidup itu teduh, dan hidup itu damai. Walaupun kenyataannya kita nggak pernah tenang. Maksudnya lingkungan sekitar kita itu ada saja hal-hal yang muncul, yang buat kita panik, yang buat kita merasa gundah, galau. Saudara, apa sebabnya keadaan selalu tidak bisa diharapkan untuk tenang? Saya punya dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena dunia yang kita hidupi ini rusak dengan dosa. Nah, dosa itulah yang buat kita nggak tenang. Selalu aja ada masalah, itu karena dosa. Alasan yang kedua, kenapa hidup kita nggak pernah bisa tenang? Karena bumi ini nggak pernah diem. Para ahli menemukan bahwa bumi yang kita injak ini, itu sepanjang hari 24 jam, dia muter. Dan putaran bumi itu dengan kecepatan 1.600 km per jam. Bisa bayangkan kecepatannya kayak apa. Mobil Formula One aja ketika dia lagi balapan, kecepatannya mungkin hanya sekitar 300-an lebih. Nah, putaran bumi pada porosnya itu sampai 1.700 km. Gimana nggak tenang? Udah gitu, sambil bumi itu berputar pada porosnya, di saat yang sama, bumi itu juga berputar, bergerak, mengelilingi matahari. Dan putaran bumi mengelilingi matahari itu nggak tanggung-tanggung jaraknya. Jaraknya 942 juta kilometer. Dengan kecepatan pergerakan antara 107.000 kilometer per jam. Wah, kita nggak usah mikir angka-angka itu. Itu hanya sekedar bayangan bahwa untuk kita mengetahui bahwa bumi yang kita injak itu nggak diem. Bergerak, berputar. Sehingga kalau lingkungan kita ternyata tidak bisa tenang, ternyata lingkungan kita terus aja ada huru-hara, ada kesulitan, nggak heran
Karena faktor 2 itu. Nah, tetapi yang satu hal yang kita harus tahu bahwa satu-satunya tempat yang kita bisa merasa tenang, ada satu tempat yang kita bisa mendapatkan keteduhan. Di mana itu? Yaitu ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama bagaimana sih hidup tenang itu sambil kita menanti Tuhan menjawab doa kita. Bagaimana supaya kita menanti dengan tenang? Jawabannya adalah di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai dengan ayat 9 sebagai berikut. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Ada 3 hal yang terjadi kalau kita hidup dekat dengan Allah. Ingat, satu-satunya tempat yang memberikan rasa tenang itu kalau kita dekat dengan Allah. Dan kalau kita hidup dekat dengan Allah dan kita mendekati Allah, maka 3 hal ini yang akan terjadi, saudara. Yang pertama, orang hidup dekat dengan Allah itu hidupnya semakin mengenal Tuhan. Bicara tentang mengenal Tuhan, saudara, menunggu orang yang berjanji untuk kita, kalau orang yang berjanji itu nggak bisa dipercaya, dia suka nggak tulus, maka selagi kita nunggu janjinya dia, kita pasti resah. Menunggu orang yang tidak bisa dipercaya itu membuat kita nggak tenang. Beda kalau kita menunggu orang yang berjanji kepada kita, di mana orang yang berjanji itu adalah orang yang bisa diandalkan, dia adalah orang yang tulus dan orang yang bisa dipercaya. Beda. Reaksi kita, sikap kita menunggu akan lebih tenang. Saya ambil contoh perbedaan antara menunggu atau antri di Indonesia dengan antri di Amerika. Beda sekali. Kalau di Indonesia, perhatikan, ini dulu, mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Kalau dulu-dulu orang di Indonesia kalau ngantri di konter, entah itu konter pesawat, konter apa saja, ngantri itu harusnya ke belakang antrinya. Di Indonesia kalau orang ngantri itu ke samping kanan dan samping kiri. Jadi orang berkerumun di depan konter. Itu Indonesia. Beda di Amerika. Di Amerika kalau orang namanya ngantri, orang yang ngantri itu berdiri di belakangnya yang paling depan, berderet ke belakang gitu. Jadi bukan bergerombol di depan loket, enggak. Nah, apa bedanya sih antri menggerombol dengan antri berdiri di belakang? Bedanya apa emang? Bedanya adalah trust. Mengapa di Amerika orang bisa percaya ngantri di belakang, sementara di Indonesia kalau ngantri bergerombol di depan loket? Di Indonesia dulu, nggak tahu, mudah-mudahan sekarang udah tidak. Dulu kalau di Indonesia ngantri, orang itu khawatir yang jaga di loket itu nggak bisa dipercaya, gimana? Kita udah ngantri udah 1 jam, nyelonong orang tanpa antri langsung ke depan ngasih tips, ngasih suap. Dia yang dikerjain dulu. Kita yang udah 1 jam dari tadi dicuekin. Itu terjadi. Sehingga timbul rasa nggak percaya pada orang yang di depan loket. Nah, ketidakpercayaan itu membuat orang Indonesia kalau ngantri mesti di depan. Beda di Amerika. Di Amerika itu boleh dikatakan hampir zero. Orang ngantri, kemudian ada orang nyelonong, ngasih tips, ngasih suap, lalu yang belakang nyelonong didulukan. Hampir tidak. Karena saya pernah mengalami itu. Berapa kali saya ngantri, saya pernah ditegur. Karena saya nyelonong gitu aja.
Maklum, orang udik. Nah, itulah bedanya menunggu orang yang bisa dipercaya dengan menunggu orang yang tidak bisa dipercaya. Orang yang dipercaya, kalau dia berjanji, kita nunggunya tenang. Demikianlah Tuhan. Tuhan itu adalah pribadi yang bisa dipercaya. Sekalipun saat ini kita sedang menunggu janji Tuhan. Dan janji itu belum kunjung datang. Tapi karena kita tahu Tuhan itu bisa dipercaya, kita akan menanti dengan tenang. Dan itulah yang disaksikan oleh Raja Daud. Kita baca dalam Mazmur pasal 62 ayat 7 yang berkata begini. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, dan aku tidak akan goyah. Saudara, ayat ini, Mazmur 62 ini ditulis ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan di dalam pelariannya itu, Daud melarikan diri ke gunung-gunung, ke gua-gua, ke batu karang, tempat bersembunyi yang kuat. Tetapi indahnya adalah, walaupun Daud bersembunyi di gua-gua, di gunung batu yang besar, dasar Israel kan punya intelijen Mossad yang canggih. Jadi kemanapun Daud bersembunyi, istana Saul tahu aja. Dan ngejar, nyaris ketahuan. Nah itu sebabnya Daud bersaksi, walaupun aku sudah di gunung batu yang besar, ketahuan juga. Tapi mengapa dia selamat? Nah ini kuncinya. Karena yang menjadi gunung batu itu Yesus. Yang menyelamatkan dia, yang melindungi dia, yang membuat dia selamat. Karena gunung batunya adalah Yesus. Gunung batunya adalah Tuhan. Jadi andalan dia adalah Tuhan. Bukan gunung batu itu, tetapi Tuhan. Inilah bedanya orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan itu akan membuat dia semakin mengenal Tuhan. Daud bersaksi karena dia mengenal Tuhan. Dari mana dia mengenal Tuhan? Mengalami. Pada waktu dia dikejar-kejar, dia betul-betul mengalami perlindungan Tuhan yang kokoh. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, percayalah. Tuhan itu adalah gunung batu perlindungan kita. Dia akan memprotek kita. Dia akan menjaga kita. Bahkan dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan yang beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang yang mengenal Tuhan, tahu bagaimana Tuhan itu menyodorkan tangannya untuk menanti kita datang kepada dia. Orang yang berbeban berat, orang yang memiliki beban yang tidak terkatakan beratnya, datanglah. Sebab ketika kita bertemu dengan Tuhan, dia akan buat kita tenang. Di dalam Tuhan, kita dibuat rileks. Kita dibuat gembira. Tuhan membuat kita tenang. Saudara, jangan ada orang yang berpikir, kalau di hadirat Tuhan, kalau dekat dengan Tuhan itu tegang. Enggak. Jangan kita punya konsep yang salah tentang Tuhan. Tuhan itu tidak menakutkan, Tuhan tidak menegangkan. Alkitab berkata, Tuhan itu bisa tersenyum loh. Kenapa? Karena Tuhan ingin supaya anak-anaknya yang datang kepadanya itu dibuat tenang, dibuat rest. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan, aku akan memberikan kelegaan. Matius pasal 11, 28. Tuhan akan berikan kelegaan. Gimana sih ekspresi orang lega? Orang lega itu asik. Itulah orang yang datang kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dengan benar. Dia akan dibuat tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya akan semakin meninggikan Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan, hidupnya, kesaksiannya, mulut bibirnya akan meninggikan Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saudara, bicara tentang meninggikan Tuhan. Saya mau bertanya, siapa dalam hidup saudara yang saudara tinggikan? Maksud ditinggikan itu
yang diandalkan, yang menjadi kekuatan saudara, kebanggaan saudara? Siapa? Orang bisa saja membanggakan kekayaannya karena mentang-mentang dia punya uang, dia punya deposito banyak, dia akan merasa tenang. Tenang, ada uang, apa-apa asal ada uang beres. Ada orang yang mengandalkan pengalamannya. Orang kalau sudah punya pengalaman banyak, selalu kalau ada apa-apa, tenang. Ini sudah banyak makan garam, makanya sampai darah tinggi. Pengalaman selalu dijadikan andalan. Ada juga orang yang mengandalkan kepintaran, skill, pengetahuan. Tetapi hari-hari ini kita melihat ternyata Tuhan mempermalukan semua kebanggaan-kebanggaan manusia itu. Orang yang mengandalkan uang, ternyata hari ini cari kamar rumah sakit aja susah. Orang yang mengandalkan pengetahuan, ternyata ilmu pengetahuan juga dibuat kewalahan. Orang yang mengandalkan koneksi, kedudukan, jabatan, itu pun hari ini dibuat Tuhan tidak berkutik. Hanya satu-satunya yang bisa diandalkan, Tuhan. Sebab itu, hal yang kedua, orang yang dekat dengan Tuhan, itu akan memuliakan dia. Daud bersaksi di dalam Mazmur 62 ayat 8, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Jadi ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, ketika dia diburu dan sepanjang perjalanan dia dalam pengejaran, dia berhasil meloloskan diri dari ancaman. Walaupun berapa kali nyaris ketangkap, tapi dia lolos. Nah, pertanyaannya, apa kuncinya dia bisa sukses melewati ancaman-ancaman? Dia bersaksi sini, keselamatanku itu dari Tuhan. Jadi dia tidak membanggakan pengalamannya. Kalau bicara tentang pengalaman, jangan salah. Daud itu adalah prajurit, seorang warrior yang handal. Waktu menghadapi Goliat yang gagah, hanya dengan ketepil, kolaps. Apalagi Saul. Saudara, kalau Daud mau ya, kalau Daud itu orangnya sedikit nekat, hadapi Saul, berani perang atau duel, 1 lawan 1, one on one duel, menang Daud lah. Dia tuh biasa menghadapi singa, harimau, beruang. Dia tuh pengalaman. Tetapi di sini dia bersaksi, bukan pengalaman yang buat aku selamat. Bukan kehebatanku bisa mengalahkan Goliat yang buat aku selamat. Dia bersaksi, yang membuat aku selamat adalah karena Allah. Nah, inilah orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Dia akan memiliki kecenderungan meninggikan Tuhan. Tidak membanggakan diri. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak. Orang yang dekat dengan Tuhan selalu meninggikan Tuhan. Mungkin kita punya pengalaman, mungkin kita punya harta. Jangan percayakan dirimu pada hartamu, atau pada pengalamanmu, atau pada kedudukanmu. Semua sia-sia. Hari ini terbukti, semua itu tidak bisa diandalkan. Tetapi Tuhan, satu-satunya tempat yang bisa melindungi kita. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, apa dampak orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan? Hidup dengan Tuhan itu membuat seseorang makin berserah kepada Tuhan. Berserah itu artinya percaya. Mazmur pasal 62 ayat 9 berkata begini, percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di bagian yang ketiga, ayat 9 ini, Daud mengajak kita, ayo percayakan kepada dia. Setelah kita mengenal Tuhan dengan benar, setelah kita merasakan Allah itu hebat dalam pengalaman kita dan kita meninggikan Tuhan, nah bagian yang ketiga dia mengajak, kalau kita sudah tahu Tuhan hebat, kalau kita sudah tahu mengalami bahwa Tuhan itu bisa diandalkan, mari percayalah kepada dia. Berbicara mengenai percaya, banyak orang yang berkata, aku percaya Tuhan, tapi
dia nggak mengenal Tuhan. Ada hal-hal yang dia asing dengan Tuhan. Tidak punya pengenalan pribadi dengan Tuhan. Dia nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Katanya percaya Tuhan. Tapi kenyataannya dia tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena dia lebih mempercayakan dirinya pada kemampuannya. Itu yang disindir oleh Daud. Ayo, jangan percaya pada kekuatanmu. Percayalah kepada dia. Ada juga orang yang mengatakan diri, aku orang Kristen, aku murid Kristus. Tapi di dalam hidup sehari-hari, dia nggak respect sama Tuhan. Dia nggak menghormati hari Sabat. Dia nggak hormat pada firman Tuhan. Dia nggak hormat pada Alkitab. Itukah yang disebut murid Tuhan? Itulah yang membuat Daud mengajak, ayo percaya kepadanya. Ada orang yang mengatakan diri, aku ini adalah orang yang setia menjadi pelayan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita mendeklar sebagai seorang pelayan Tuhan, hidup kita diatur oleh Tuhan? Atau kita mengatur diri sendiri? Jangan-jangan kita ngatur diri sendiri, kita nggak mau dengar suara Tuhan, kita suka-suka kita. Firman Tuhan berkata, percayalah kepadanya setiap waktu. Bapak Ibu, ini ajakan Daud. Daud sudah mengalami semua itu. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Di masa-masa yang sulit seperti ini, jangan takut. Jangan gelisah. Jangan kita terlalu takut dibombardir dengan berita-berita yang banyak membuat kita takut. Korban berjatuhan, tiap hari mendengar suara sirine, ambulans, rasanya mencekam. Saudara, saya mau ingatkan, berdasarkan ayat ini, Raja Daud berkata, percayalah kepada Tuhan, gak usah takut. Hanya hidup dekat dengan Tuhan, maka kita akan menanti jawaban Tuhan dengan tenang. Kita gak usah panik, kita gak usah takut, cukup percayakanlah kepada Tuhan. Sebab orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan mengenal Tuhan lebih dalam. Orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan memiliki hati yang memuji-muji dan mengenal dia. Dan orang yang hidup dekat dengan Tuhan, dia akan selalu percaya. Gak bimbang, gak khawatir. Percaya. Kiranya firman Tuhan membuat kita semakin mengandalkan Tuhan dan semakin dekat kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah, yang lebih aman selain di hadirat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Itu satu-satunya tempat yang aman dan tenang. Mari kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami merasakan ada satu kesulitan di dalam hidup ini karena begitu situasi mencekam. Memperhatikan sekeliling kami, semua serba menakutkan. Saya bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang dapat menguatkan kami. Terima kasih ya Tuhan sebab Engkau mengajar kami untuk dekat dengan Engkau. Karena di situ Tuhan kami akan mengenal pribadi-Mu. Dan ketika kami mengenal pribadi-Mu, maka di situ Tuhan kami melihat campur tangan-Mu yang dahsyat atas hidup kami. Dan ajar kami Tuhan untuk setiap saat mengandalkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami terlalu bergantung, bersandar, dan bangga kepada harta kami. Ternyata hari-hari ini semua yang kami miliki, semua yang menjadi andalan kami, tidak bisa memberikan perlindungan kepada kami. Dan semuanya adalah sia-sia. Kecuali Engkau Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat umat-Mu. Di tengah-tengah suasana yang mencekam ini, biar Tuhan memberikan Engkau damai sejahtera. Kiranya Engkau memberikan sukacita, berikan ketenangan. Kiranya Tuhan hari ini semua kami bisa berkumpul bersama-sama memuji Tuhan dengan hati yang teduh, hati yang tenang. Bapa kami yakin Tuhan,
Engkau adalah Allah yang dapat diandalkan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Janji-Mu ya dan amin. Kami menanti akan penggenapan janji-Mu. Dan di dalam penantian ini Tuhan, kami akan belajar untuk lebih dalam, di dalam pengenalan kepada-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mengenal lebih dalam akan pribadi-Mu, agar supaya kami menjadi seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan dan kita disegarkan. Saatnya kita memberikan kepada Tuhan persembahan syukur kita dan persembahan persepuluhan kita. Dan mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah memberikan kami segala yang baik, sehingga kami tidak berkekurangan. Engkau sudah memberikan segala yang kami butuhkan, dan saatnya sekarang Tuhan kami memberikan kepadamu apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, dan kiranya Tuhan berkenan atas persembahan syukur kami dan persembahan persepuluhan kami untuk hormat, kemuliaan, dan untuk pekerjaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan berkati jemaat-Mu yang sudah memberikan dengan sukacita di dalam nama Yesus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat-berkat dari Tuhan Yesus Kristus anugerah, kesehatan, kesembuhan, sukacita, dan kiranya perlindungan Roh Kudus turun ke atas kita semua. Sehingga di saat-saat yang sulit seperti ini, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memprotek, dan Tuhan memberikan kekuatan sehingga memampukan kita untuk melewati dengan sukacita, dan kita akan bertemu bersama-sama di dalam pertemuan yang indah pada saatnya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.